Selain toksin, dia juga memiliki antitoksin. Nah, antitoksin ini yang memblok. Jadi kalau kalian nanti suatu saat pergi ke lapangan, praktek ke lapangan, ngamati daun, coba ya, kalau ke lapangan itu jangan sekedar ke lapangan aja, nak. Tapi kalian amati tanaman di sekitar kalian, apakah tanaman yang dibudidayakan petani atau tidak, yang rumput-rumputan. Perhatikan daunnya. Nah, nanti kalian akan ketemu pada tanaman-tanaman tertentu, daunnya itu seger, hijau gitu. Tapi di tengahnya ada yang bolong, 2, 3 gitu. Ya, dan di sekitar bolongannya itu, di sekitar jaringan bolongannya itu warnanya coklat, melingkar begitu. Ya, nah yang dilingkari, yang kecil yang melingkar ini kering, atau habis tinggal jaringannya saja itu, serat-seratnya. Sementara kelilingnya ini hijau, seger. Nah, artinya apa itu? Yang warna coklat yang mengelilingi lingkaran ini tadi, ya, itu adalah antitoksin. Apa fungsinya antitoksin? Antitoksin itu berfungsi menghambat kerusakan jaringan akibat toksinnya tadi. Toksin yang dihasilkan oleh tanaman hewan tadi, ditembakkan, digigitnya daun kita, ditusuknya daun kita, dimasukkannya toksinnya di situ, maka antitoksin di dalam tanaman itu berfungsi menghambat, memblok, ya, memblok lingkaran yang jadi pada tanaman-tanaman yang tahan, tanaman-tanaman yang resisten, maka serangan-serangan hama atau penyakit itu diblok oleh antitoksinnya. Nah, seberapa kuat antitoksinnya itu, maka dilihat dari seberapa besar jaringan yang rusak. Ya. Nah, kalau tanamannya tahan, itu hanya titik, tidak membentuk lubang, daunnya tidak berlubang, tidak rusak jaringannya, tapi hanya titik-titik kecil saja. Ya, yang kita sebut dengan brown spot dan lain-lain, itu warna coklat gitu ya, akibatnya. Tapi dia yang lainnya, daun yang lain tetap hijau karena sudah diblok oleh antitoksinnya. Jadi nah, ini kita belajar biokimia sekarang, kita juga belajar ya bagaimana di tanaman. Ya, seberapa kuat resisten ketahanan tanaman itu terhadap toksin yang dihasilkan oleh serangga tadi atau hama tadi. Ya, kalau dia makin lama, jadi dilihat dari daun yang rusak tadi, di sekelilingnya tadi, warna coklatnya nih, besar kecil. Ya. Nah, itulah kemampuan tanaman memblok agar toksinnya tidak menyebar. Kalau kemampuan antitoksin tanamannya tidak kuat, artinya tanamannya tidak resisten, dia tidak akan mampu memblok kerusakan jaringannya. Habislah rusak daun itu. Ya, yang ditandai dengan nanti ujung-ujungnya kalau dia sudah tidak mampu, dirontokkan. Nah, di tangkai daun kita itu, ya, perhatikan daun itu ada tangkainya. Ya, di tangkai daun itu ada jaringan. Di situ juga ada antitoksin. Di situ. Kalau dia menganggap semua daun ini sudah rusak, tidak mampu dipertahankan lagi, menghasilkan IBA di sini. Namanya indol butyric acid, asam butirat. Di tangkai daun. Dirontokkannya daunnya. Dibuang. Kalau tidak dirontokkannya daunnya, maka nanti berpindah ke daun yang lain. Begitu. Coba, itu mekanisme pertahanan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Dan itu semua tidak terlepas dari aktivitas yang kita pelajari ini. 3 kali pertemuan kemarin dan sampai hari ini. Jadi hanya kuncinya itu di DNA RNA itu. Bagaimana kita merangsang. Jadi itu kuncinya di situ. Maka saya katakan tidak ada kehidupan kalau tidak itu jalan. Jadi seberapa besar pertanyaan bumi. Jadi tahan atau tidak tahan tanaman, itu resisten atau tidak, toleran atau tidak suatu tanaman itu sangat bergantung pada protein fungsional yang dihasilkan itu. Nah, protein fungsional yang dihasilkan itu sangat bergantung pada tadi itu reaksi enzim tadi. Nah, enzimnya tadi dari mana? Dari asam amino. Asam aminonya dari mana? Dari gula, fosfat, dan basa nitrogen. Coba. Jadi kalau kita tarik rantai panjangnya, begitu. Nah, protein fungsional ini juga bisa dalam bentuk antibodi. Bisa dalam bentuk antibodi atau antigen. Nah, sekarang kemarin ini sekarang lagi COVID-19. Semua orang rebutan nih. Rebutan vaksin. Nah, apa tujuannya vaksin? Vaksin itu digunakan untuk merangsang antibodi kita ini.
merangsang antibodi kita ini, merangsang antigen kita ini. Apa vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita? Terkait dengan vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu adalah vaksin yang berupa virus COVID-nya sendiri. Ya, virus COVID-nya sendiri, tapi virus COVID yang dilemahkan. Nah, masuk COVID itu, masuk virus itu ke dalam tubuh kita waktu kita divaksin masuk dalam tubuh kita, ya. Itu virus, sebetulnya virus. Jadi kita ini bukan diobati sebetulnya, dikasih masuk virus sebetulnya. Nah, dengan vaksin itu. Tapi virus yang sudah dilemahkan. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Ya, dengan masuknya virus tadi di dalam tubuh kita bereaksi. Wah, ini ada musuh nih, masuk. Aktif. Jadi aktif antibodi itu. Aktif antibodinya, antigen kita tadi aktif. Sehingga dia membelok. Jadi seluruh tubuh itu jadi diblok. Diblok oleh antibodi kita, jangan sampai barang ini masuk yang lebih kuat. Nah, jadi mekanisme pertahanannya seperti begitu. Jadi kalau kita perang begitu ya, nah, dikirim musuh begitu, kita bikin. Jadi sebetulnya di tubuh kita pada waktu kita vaksin itu dimasukkan virusnya. Virus dari COVID-nya sendiri, tapi virus yang sudah dilemahkan. Dengan maksud supaya tubuh kita melakukan reaksi terhadap masuknya tadi vaksin tadi, ya, maka antibodinya pun langsung terbentuk di tubuh kita. Apa ciri-cirinya terbentuknya itu? Nah, ada ciri-ciri vaksin. Kamu sudah vaksin Holil belum? Sudah, Pak. Nah, apa yang kamu rasakan di hari pertama, hari kedua kamu vaksin? Macam-macam, beda-beda tuh. Setiap orang ada yang merasa badan, ada yang demam, marah dingin, ya, ada yang menggigil, ada yang demam, naik suhunya segala macam, ya, ada yang mual, ada yang pusing kepalanya. Itu bagian dari reaksi antibodi itu terbentuk. Sehingga patut dipertanyakan kalau kalian divaksin tidak ada reaksi sama sekali, jangan-jangan vaksinnya antibodinya tidak terbentuk. Nah, jadi begitu. Jadi itu reaksi yang muncul akibat masuknya vaksin tadi. Tubuh kita melakukan perlawanan. Nah, kalau demamnya sudah turun, berarti blokadenya terhadap jaringan-jaringan sel dalam tubuh kita itu sudah terbentuk semua. Maka dikatakanlah kita imun, kita tahan, begitu ya. Nah, jadi dicontoh. Jadi jangan main-main dengan protein fungsional, ya. Jadi ada macam-macam, baik pada tanaman, pada tumbuhan, pada hewan maupun pada manusia. Ada hormon. Hormon ini tidak boleh berhenti. Hormon ini harus selalu ada karena hormon ini terkait dengan pertumbuhan. Apalagi masa-masa balita, bayi, ya, apalagi masa-masa awal pertumbuhan tanaman itu kita butuh. Makanya pertumbuhannya cepat. Kenapa? Karena hormonnya tinggi. Ya. Kemudian kalau pada manusia nih oksigen, hemoglobin, ya. Tidak protein fungsional tidak berfungsi, hemoglobin tidak berfungsi, maka terjadi pengentalan darah. Ya, kalau terjadi pengentalan darah itu mati. Jadi kalau kalian gigit ular, nah ini hati-hati nih. Kalau digigit ular yang menggigit kita itu, yang diliur ular itu adalah juga protein. Tapi protein yang digigit, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita adalah protein toksin. Ya. Apa yang diserangnya? Ada yang diserang itu adalah hemoglobin kita. Hemoglobin kita diserang, sehingga oksigen di dalam hemoglobin kita berkurang, maka terjadi pengentalan darah. Nah, jadi orang kalau digigit ular itu muncul warna biru itu kan darahnya sudah membeku, sudah mengental. Nah, apa artinya kalau darah mengental? Tidak terjadi aliran darah, ya. Maka fungsi-fungsi motorik dalam di tubuh kita pun juga akan berhenti. Nah, makanya kalau orang digigit ular itu kalau udah keracunan itu langsung kaku. Badan tangannya ini nggak bisa digenggam lagi kalau lagi begini. Kalau tangannya lagi lurus nggak bisa dibengkokkan segala macam. Itu kenapa? Sistem kontraktil di dalam tubuh kita itu sudah berhenti karena keracun tadi itu. Jadi itu. Nah, kita lanjut. Apa itu molekul protein? Ciri-ciri molekul protein yang pertama, berat molekulnya besar. Ya, makromolekul atau supramolekul. Kemudian strukturnya tidak stabil terhadap pH, tidak stabil terhadap radiasi, tidak stabil terhadap temperatur,
ya, kemudian tidak stabil terhadap medium pelarut organik dan deterjen. Jadi protein itu sangat rentan. Salah satu contoh paling gampang itu kalau mau lihat protein, kamu lihat susu kental, ya, susu kental. Kamu bikin air susu, coba masukkan susu dalam gelas, kemudian kasih air, kamu aduk, ya, namanya air susu. Kemudian kamu perasin jeruk. Apa terjadi setelah diperas jeruk? Akan terjadi pengentalan, ya. Maka protein susunya tadi sudah tidak menyebar merata lagi, menggumpal. Itu kenapa? Terjadi perubahan pH. Jeruk yang kita masukkan itu menyebabkan terjadi penurunan pH, sehingga pH air yang tadinya 7,0, ya, kamu masukkan jeruk, berubah, turun pH-nya. Nah, semakin rendah pH di dalam air itu, maka semakin menggumpal susu. Itu karena susu mengandung protein. Ya, itu anak-anakku semua. Nah, oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya habiskan dulu ya. Nih. Sampai poin 5. Nah, apa ciri molekul protein yang berikutnya? Umumnya reaktif dan sangat spesifik karena memiliki gugus samping yang reaktif dan susunan khas struktural molekul makromolekulnya. Beberapa macam gugus samping yang biasa terdapat ialah gugus kation, anion, hidroksil aromatik, hidroksil alipatik, amin, amida, gugus heterosiklik. Nah, nanti bagaimana bentuknya nanti di kuliah berikutnya. Kemudian yang keempat, terdapat ikatan kimia lain yang menyebabkan terbentuknya lengkungan rantai polipeptida menjadi struktur 3 dimensi protein, misalnya ikatan hidrogen, ikatan ion. Kemudian yang kelima, umumnya terdiri dari 20 asam amino. Jadi protein itu terdiri dari 20 asam amino. Nah, asam amino berikatan, membentuk ikatan kovalen satu dengan yang lain dalam variasi urutan yang beragam membentuk satu rantai polipeptida. Nah, ikatan peptida merupakan ikatan antara gugus alfa karboksil dari asam amino. Nah, yang satu dengan gugus alfa asam amino dari asam amino yang lain. Itu ciri. Ya. Nah, jadi nanti di dalam kita proses membentukkan protein, maka kita akan banyak bicara tentang ini. Ya. Silahkan, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, anak-anak semua? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Mengenai tadi, Pak, yang antitoksin gitu, Pak, tergantung dari kerusakan pada tanaman itu sendiri. Misalkan contohnya pada tanaman, Pak. Misalkan kalau pada tanaman itu, Pak, kerusakannya besar sekali gitu, Pak. Apakah antitoksin itu bisa membantu memacu lagi pertumbuhan tanaman itu sendiri gitu, Pak? Ya. Jadi begini, kerusakan yang timbul itu akibat karena ketidakmampuan antitoksin menghambat. Ya, jadi begitu. Jadi kita pakai hukum aksi dan reaksi. Kalau di rumus kimia itu ada aksi dan reaksi. Ya, jadi kerusakan yang besar yang timbul pada satu tanaman itu artinya individu tanaman itu tidak mampu menghambat, tidak mampu mencegah. Ya, tidak mampu menghambat, tidak mampu mencegah toksin yang dimasukkan musuhnya tadi. Apakah itu serangga, apakah itu penyakit, apakah itu virus, apakah itu bakteri, apakah itu jamur, ya, itu kelompok penyakit, ya, atau kelompok hama yang menyerang daunnya, yang menyerang tanaman itu. Misalnya yang diserang katakanlah daun, ya, rusak, dirontokkan daun itu dibuang. Kan tadi saya bilang, di pangkal itu adalah yang namanya indolbutyric acid, asam butirat, yang fungsinya adalah untuk mencegah toksin tadi menyebar ke bagian tanaman yang lain. Ya, jadi dirontokkan daun itu. Nah, kalau ada tanaman yang tidak tahan, mungkin satu kali serangan itu bisa aja sampai 10-15 daun yang rusak sekaligus. Dirontokkan. Tapi ingat, di dalam tanaman juga ada namanya hormon. Ya, mana tadi? Ada hormon. Ini. Nah, hormon ini berfungsi adalah memperbaiki bagian-bagian tanaman yang rusak tadi. Ya, begitu daun rontok, dia akan pacu mata tunas.
Karena hormon itu numpuk di situ. Dia pacu mata tunas supaya terbentuk tunas baru, terbentuk daun baru untuk menggantikan daun yang rusak tadi. Nah, sekarang kita lihat tinggal hormonnya tinggi tidak, banyak tidak hormon itu di dalam tanaman itu. Kalau hormonnya banyak, maka daunnya rontok, tumbuh lagi daun di tempat lain. Dia akan pacu tunasnya untuk membentuk daun yang baru. Tapi kalau hormonnya rendah, dia tidak mampu membentuk daun yang baru. Ya habislah daun tanaman itu, matilah tanaman itu akhirnya. Jadi begitu. Jadi memahaminya aja pelan-pelan, jadi begitu ya. Jadi rontok ya sudah, kalau sudah nyamannya rusak mana bisa diperbaiki, dibuang sama dia gitu loh gitu. Sama aja kalau kamu sudah punya barang di rumah, sudah rusak nggak bisa dibaiki, buang, beli baru gitu. Nah, beli baru itu siapa yang membeli baru? Yang beli baru itu hormon dengan membentuk barang baru. Jadi prosesnya seperti begitu. Ya bisa dipahami ya, baik-baik ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik anak-anakku sekalian, masih ada pertanyaan? Kalau tidak pertanyaan, tidak ada, saya stop di sini. Sampai di ciri molekul. Karena nanti berikutnya kita akan bicara lebih panjang lagi, agak lebih rumit. Ya, ada yang bertanya? Nanti materi yang kuliah sebelumnya, Bapak share. Bapak sudah pernah nge-share bahan kuliah biokimia belum? Sudah. Yang kedua tadi sudah Bapak share juga. Yang sebelum ini. Sudah Pak, yang kedua Pak. Sudah ya. Sudah Pak. Tinggal yang ini yang belum ya. Iya Pak. Yang ini Bapak belum share karena biasanya Bapak sambil nambahin lagi. Berikan penjelasan jadi supaya kalian bisa ngikuti baik-baik pelan-pelan. Begitu ya? Iya Pak. Oke. Saya kira mungkin kuliah kita sampai di sini, anak-anakku sekalian, dan sebelum kita akhiri kuliah kita, mari kita sama-sama berdoa kembali. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan pengetahuan buat kita semua, dan jangan lupa juga kita jangan berhenti untuk meminta. Mudah-mudahan Allah juga selalu memeliharakan kesehatan kita supaya kita tetap sehat, bisa tetap beraktivitas seperti semula. Ya, berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan